Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Lapak penjualan BBM eceran tersambar petir membakar toko dan rumah seorang polisi di Lampung Barat. Akibat cemburu, seorang pria di Lampung Tengah membunuh suami mantan istrinya. Kementerian Perhubungan resmi menaikkan tarif angkutan kapal Ro-Ro di Pelabuhan Bakauheni. Sejumlah tenaga kontrak Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bandar Lampung yang dipecat menggugat pemerintah Kota Bandar Lampung. Selasa siang mereka meminta bantuan kedua kantor hukum untuk mendampingi mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Menurut mereka, pemecatan sekitar 10 pegawai kontrak itu tanpa alasan dan penjelasan. Mereka sudah menanyakan masalah itu ke pimpinan di DLH, namun hingga kini tidak ada jawaban. Itu tidak ada penjelasan dari mereka. Kami mendapatkan penjelasan itu di acara pertemuan dengan RDP Komisi 3. Lalu Pak Budiman selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa kami ini melanggar perwali. Dapat membantu menyelesaikan permasalahan kami ini. Pernah, cuma nggak ada jawaban dari mereka. Alasan pun nggak ada satu. Tidak ada alasan. Itu apa karena kita demo itu bagaimana? Ya mungkin karena dampak dari kami menuntut itu, untuk hak-hak kami itu. Kemudian kami mencari. Ya. Para petugas kebersihan itu menyatakan dalam waktu dekat akan menggugat Pemkot Bandar Lampung ke PT-UN. Tuntutan mereka adalah pembatalan pemecatan dan meminta pegawai dipekerjakan kembali. Itu melakukan langkah-langkah, melakukan upaya-upaya, salah satunya adalah demonstrasi yang demo itu kan secara konstitusi dibolehkan, secara undang-undang juga dibolehkan, menyalurkan aspirasinya. Nah, setelah menyalurkan aspirasi, kawan-kawan tenaga kontrak ini dipecat secara sepihak dengan dikeluarkannya surat dari pemerintah kota, dalam hal ini oleh Sekda. Para pegawai kontrak itu menuntut Pemkot Bandar Lampung segera membayar honor mereka. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Skalabrak merupakan kerajaan Nusantara yang berasal dari Kabupaten Lampung Barat. Kerajaan tersebut hingga kini masih populer di Lampung karena sering menggelar acara adat. Kerajaan Skalabrak kini dipimpin oleh Pangeran Edward Syah Pernong. Salah satu yang sering digelar adalah adat penyambutan tamu agung yang disebut sebagai adat mulang ziarah. Tamu agung disambut arak-arakan dengan kawalan para pendekar hingga menuju istana Skalabrak. Tamu kerajaan kemudian dihibur dengan tarian Sigeh Panguntan. Pertama, pengadaan rasa persaudaraan dengan beberapa tokoh-tokoh formal maupun informal. Misalnya kepada Kapolres, Dandim, kepada Ketua DPR dan juga termasuk dari Lampung Tanggamus, Wakil Ketua DPR dan beberapa pejabat di sana yang memang sudah ada hubungan dekat dan guyup selama ini, kita tabalkan sebagai saudara. Selain disambut meriah, tamu agung kerajaan Skalabrak yang bersedia jadi saudara akan diberi gelar adat. Pemberian gelar pun melalui ritual khusus. Salah satunya adalah Tomsi Tohir Balau yang diberi gelar Raja Gusti Indrapati Kusumaningrat.
yaitu saudara bangsawan sekaligus saudara saibatin di Kerajaan Skala-Berak. Ya, masyarakat di sini memang sudah terbiasa, kemudian adat tetap terpelihara, sehingga ketika bagian daripada keluarga kembali di sini itu merupakan menyambut ya, dari turun-temurun sampai sekarang adat istiadat itu tetap terjaga. Kerajaan Skala-Berak didirikan oleh suku Tumi pada sekitar abad ketiga. Pusat pemerintah kerajaan ini di Gunung Pesagi. Pendiri kerajaan Skala-Berak adalah seorang raja bernama Buai Tumi. Sebelum jadi raja, ia adalah pemimpin suku Tumi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Gula aren sebagai salah satu komoditas unggulan bagi perekonomian warga Desa Pagar Alam, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat. Salah satunya Sugianto yang sudah belasan tahun menggantungkan ekonomi keluarga dari gula aren. Pria 36 tahun ini setiap hari pergi ke kebunnya untuk menyadap dan memanen air nira dari pohon aren yang tumbuh subur di Pedukuhan Waikerek, salah satu daerah paling pelosok di pesisir barat. Peralatan yang digunakan sederhana, seperti golok, tali tambang, dan jeriken untuk menampung nira. Untuk mendapatkan nira yang baik dan banyak, Sugianto mengiris tandan dan memukul-mukulnya. Air nira itu kemudian dibawa pulang dan diolah jadi gula aren. Proses memasak air nira hingga mencetak sampai jadi memakan waktu sekitar 3 jam. Setelah jadi, gula merah aren kemudian dijual ke tengkulak dengan harga Rp17.000 per kilogramnya. Kalau di pasar kan lumayan, kalau di atas dijual di atas ini kan 17, 18, kalau di pasar kan bisa nyampe 20, nyampe 21 ribu. Harapannya ya supaya gula merah ini harganya mahal lah, biar bisa mencukupi kebutuhan saya pribadi gitu kan. Sama jalan lah biar pemasaran kami nanti enak lah, bisa nyampe ke pasar. Untuk menjual gula aren ke pasar, Sugianto masih kesulitan karena jalan berlumpur serta terjal dan curam. Ia mendesak pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan aspal di Desa Pagar Alam supaya perekonomian mereka meningkat. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.